Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Nama saya Dewi Putri Kristiani. Saya Ranianti. Kami dari kelompok 10 bab 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Badan Layanan Umum dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Tujuan masalahnya yang pertama menjelaskan Badan Layanan Umum, tujuan, karakteristik, dan asas-asas Badan Layanan Umum. Yang kedua, untuk mengetahui cara Badan Layanan Umum mengelola keuangan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian BUMN dan BUMD. Yang keempat, untuk mengetahui peran BUMN dan BUMD dalam meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. Yang pertama, kita membahas Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan format baru dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus sebagai wadah baru bagi modernisasi manajemen keuangan sektor publik. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya, karakteristik Badan Layanan Umum. Karakteristik Badan Layanan Umum yaitu yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah atau bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Selanjutnya, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung. Selanjutnya, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS. Dan yang terakhir, bukan sebagai subjek pajak. Selanjutnya ada asas-asas Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU berfungsi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah untuk menyediakan layanan umum yang dikelola berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian dari perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah, dan oleh karena itu status hukum BLU tidak terpisah dari instansi induk yang bersangkutan. Yang ketiga, menteri atau pemimpin. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang diberikan oleh menteri, lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencapaian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara, lembaga, SKPD, pemerintah daerah. Selanjutnya, yang ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya, cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum adalah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Ditjen Pembendaharaan.
Berikutnya pengertian BUMN dan BUMD. BUMN adalah salah satu badan yang modalnya berasal dari kekayaan serta kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, BUMN termasuk pelaku ekonomi di sistem perekonomian Indonesia. Pendirian BUMN bertujuan guna mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN. Beberapa di antaranya adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi, dan lain sebagainya. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, merupakan badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Peranannya sangat penting dalam mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah dan nasional. Selanjutnya, tujuan BUMN. Yang pertama, menambah pendapatan dan keuntungan negara di berbagai sektor BUMN. Yang kedua, memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Yang ketiga, bertanggung jawab atas penyediaan jasa serta barang yang berkualitas untuk memenuhi kehidupan orang banyak. Yang keempat, berpartisipasi secara aktif untuk membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dari wujud koperasi masyarakat. Yang kelima, menjadi pionir di berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta. Tujuan BUMD, memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerima kas negara. Dan kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Yang kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha-usaha kecil. Selanjutnya, kelebihan BUMN. Yang pertama, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Dan yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya, kekurangan BUMN. Yang pertama itu terdapat pengolahan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang proporsional. Yang ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang meningkat. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan bahkan sering merugi. Kelebihan BUMD. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk karena memperoleh subsidi dari pemerintah. Yang ketiga, pengelolaannya oleh tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat. Yang keempat, dalam mengumpulkan modal tidak sukar karena modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima, status pegawai diatur oleh pemerintahan atau daerah. Kekurangan BUMD. Yang pertama, karena pengelolaan ditunjuk oleh pemerintah, kemampuan dan keahlian dalam pengelolaannya menyebabkan sering menderita kerugian. Yang kedua, penetapan harga ditentukan oleh pemerintah bukan melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, pendirian BUMD sangat sulit karena harus melalui peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Peran BUMN dan BUMD dalam meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. BUMN berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasionalisme, memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara, guna mendapatkan keuntungan finansial, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyedia barang dan jasa berkualitas agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, sebagai pioner berbagai kegiatan usaha, khususnya yang tidak ditekuni oleh koperasi atau pihak swasta, memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi dan pengusaha ekonomi lemah. Selanjutnya BUMD, penyedia barang bernilai ekonomis yang tidak mampu diproduksi oleh swasta, sebagai instrumen daerah untuk menata perekonomian daerah, pihak yang mengelola berbagai aset dan sumber daya alam daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat luas,
berkontribusi dalam kemajuan sektor bisnis yang belum dilirik oleh swasta. Sebagai penyedia lapangan pekerjaan, membina pengembangan unit usaha kecil seperti koperasi, mendorong kemajuan masyarakat di beragam bidang kehidupan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu keberadaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, memiliki peran yang cukup besar bagi negara sebab BUMN memiliki tugas dan fungsi yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak, di mana seluruh usaha tersebut dibagi jadi beberapa bentuk yaitu perusahaan jawata, perusahaan umum, dan perusahaan persero. Samping beberapa bentuk lain perusahaan seperti Pertamina, bank milik pemerintah, bank pembangunan daerah, dan bank perkreditan rakyat. Keberadaan BUMN dan BUMD perlu pembinaan yang lebih dari berbagai pihak seperti pemerintah, pengurus serta pengelola agar kinerja atau hasil yang dicapai oleh BUMN dan BUMD tercapai sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan disepakati bersama. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.